Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. UFC secara resmi tidak pernah mau melakukan pertarungan cross promotion dengan promotor lainnya. Beberapa kali ONE FC menantang UFC melakukannya. Begitupun promotor saingan lainnya seperti Bellator, PFL, dan lain-lain. Berkali-kali Dana White menolak ide yang sebenarnya sangat menarik bagi para fans MMA. Namun kali ini secara tidak langsung mereka justru melakukannya. Meski tidak resmi, Rizin versus UFC akan terjadi. Entah mereka sadari atau tidak, title shot flyweight antara Alexander Pantoja versus debutan Kai Asakura merupakan pertarungan cross promotion. Karena sebelum meninggalkan Rizin, Kai Asakura merupakan juara bantamweight Rizin dan belum ada yang merebut gelar itu darinya. Maka secara tidak langsung, title fight flyweight kali ini merupakan pertarungan cross promotion antara juara UFC versus juara Rizin. Pertarungan mereka akan berlangsung minggu ini di UFC 310. Langsung saja kita preview. Kita mulai dari sang penantang Kai Asakura. Peluang Asakura cukup besar sebenarnya. Meski tidak diunggulkan, namun Kai memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk melawan Pantoja. Bicara striking, Asakura lebih cepat dan lebih variatif. Ia juga sangat frontal dan agresif, ditambah power pukulannya juga lumayan besar. Asakura juga memiliki tendangan-tendangan yang berbahaya dan powerful. Tangan dan kakinya sama-sama sangat aktif dan cepat, ditambah daya tahannya terhadap pukulan yang cukup kuat. Dan karena itulah ia tak segan melakukan brawl liar melawan siapapun, dan rasanya ia juga tak akan segan-segan melakukan hal yang sama melawan Alexander Pantoja. Di area ground pun ia sangat mumpuni. Asakura sangat bisa meladeni pertarungan ground Pantoja. Namun meski begitu, area ini bukanlah area terbaiknya. Peluangnya jelas akan jauh lebih besar di pertarungan atas. Pressing dan kecepatannya akan sangat merepotkan Pantoja. Namun melawan Pantoja, ia tak akan bisa gegabah dan melakukan brawl sembarangan. Ia perlu perhitungan dan strategi yang tepat. Banyak game plan yang bisa ia explore dengan senjata striking selengkap ini. Timing akan menjadi kunci kemenangannya. Semuanya harus ia lakukan di waktu yang tepat, karena Pantoja bukanlah petarung level Jepang yang biasa ia hadapi. Mau tidak mau, Asakura harus bisa menyakiti Pantoja dan menghabisinya. Jika tidak, besar kemungkinan Pantoja akan tetap berjaya. Akan tetapi dengan strategi yang tepat, besar kemungkinan Kai Asakura bisa meraih title flyweight dan mencetak sejarah. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Let's go. I wake up to a little bit of drool. Kita ke sang juara flyweight Alexander Pantoja. And the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Pantoja memiliki kematangan dengan skill yang solid dan juga mental yang benar-benar sudah teruji berkali-kali. Ia memiliki semua hal yang dibutuhkan seorang juara bertahan. Juara yang bukan hanya bisa meraih tahtanya tapi juga mempertahankannya. Dan melawan Kai Asakura yang notabene juga seorang juara dari promotor lain, jelas akan menjadi tantangan yang besar untuknya. Namun dengan segudang pengalaman dan kematangan yang ia punya, seharusnya Kai Asakura bisa ia taklukkan.
What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Secara statistik skill to skill di area striking, Pantoja memang tidak secepat Asakura, namun power serta akurasinya sangat baik. Timingnya juga luar biasa. Ia juga seorang knockout artis seperti Asakura namun dengan gaya yang berbeda. Jelas Pantoja juga memiliki peluang besar di stand up fight, namun tidak sebesar di ground fight-nya yang memang lebih mencolok. Peluang Pantoja mengunci Asakura di ground lebih besar ketimbang meng-KO Asakura yang sangat cepat, lincah, dan taktikal. Pantoja rasanya sudah sangat tahu dengan apa yang harus ia lakukan, ditambah timnya juga terkenal baik dalam meramu strategi. Pantoja tidak boleh tertekan, ia harus bisa menguasai pertarungan, membawa Asakura ke dalam permainan dan perangkap-perangkapnya. Karena begitu solidnya skill, teknik, dan mental Pantoja, ia sangat diunggulkan kali ini. Apalagi secara tidak langsung ia mewakili kualitas juara UFC melawan juara Rizin yang notabene hanya promotor lokal Jepang yang jangkauannya tak seluas dan tak sebesar UFC. Seberapa besar gap level antara juara UFC dan Rizin, tentu saja semuanya akan terjawab hari Minggu ini di UFC 310 Pantoja versus Asakura. Keduanya secara garis besar di atas kertas mempunyai peluang yang sama. Banyak kelebihan Asakura yang tidak dimiliki Pantoja, begitupun sebaliknya. Karena itu akan ada banyak hal yang terjawab nanti. Ini merupakan pertarungan yang cukup beresiko untuk UFC. Jika Kai Asakura menang, itu berarti level juara UFC ternyata tak setinggi yang dibayangkan. Apalagi Kai Asakura merupakan juara yang berasal dari promotor Jepang yang didominasi petarung-petarung Jepang meski berstatus promotor global. Akan tetapi di sisi lain, jika Kai Asakura kalah, proyek UFC untuk menarik penonton Asia dan menghidupkan divisi flyweight yang hampir mati ini beresiko gagal. Karena itulah pertarungan ini sangat menarik untuk kita saksikan. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah Asakura bisa memberi kejutan dan mencatatkan sejarah baru petarung Asia di UFC? Atau sebaliknya, ia hanya menjadi petarung mediocre yang numpang lewat dan terlupakan? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Gue Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.